matanya diginiin sama orang-orang gitu ya, segerombolan para lelaki di acara Vespa yang gak ada juntrungannya, gak ada alasannya kenapa. Alasannya gak jelas guys. Thank you Ruli Morris, Absent Love Orange-nya sayang. Dan diundang juga Teh Novi karena Mas Faisal ini si korban yang matanya diambil paksa sama orang ini ya, adiknya menghubungi Teh Novi dan yayasannya langsung menanggapi dengan cepat, dengan baik. Dibukalah donasi juga, sama seperti menolong Agus waktu itu. Terkumpul donasi ada sekitar 6,7 jutaan dan donasi itu masih utuh, nggak dibawa, nggak diapa-apain karena mereka masih nunggu kabar. Sedang diusahakan satu mata ini bisa diselamatkan nih. Kalian kudu banget deh nonton video itu ya di YT-nya Kodensu yang baru ya. Aku udah nonton. Dan juga di VT aku, Ruli Morris, thank you sayang. Di VT aku juga ada mengenai si petisi. Kalian dari kemarin kan bilang nih, ada yang DM aku juga, Mam sebarin petisinya. Udah ada petisi di situ, ya. UDAD petisinya udah aku taruh di situ. Dari change.org. Ya, jadi supaya kita sama-sama pantau bagaimana nasib donasinya yayasannya Teh Novi ini ya, yang sudah membantu Agus dari awal. Kelanjutan dari si donasi ini bagaimana, karena ada permintaan 3 kali 24 jam kudu dibalikin, karena kan udah dikasih nih, udah ditransfer ke yayasan ya kan. Terus Agus ngelaporin ke polisi, ke Polola, juga ada permintaan buat dibalikin lagi. Sementara di petisi itu, ya Gus ya, lu melakukan action, ada reaction Gus. Ada reaction. Reactionnya nih orang-orang bikin petisi. Udah berapa? 7.000 orang tanda tangan, gila nggak? Menuju ke 10.000 di petisinya ini. Untuk apa? Untuk uang mereka bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk mata Ye, dan kalau udah selesai tuh mata Ye, udah untuk keperluan yang lain yang ngebantu kamu gitu ya, dialihkan itu dana untuk ngebantu yang lain. Mungkin untuk Pak Faisal ini, si Bang Faisal yang ada di podcastnya Kodensu, baru aja dikeluarin, masih panas tuh podcast, masih hot, baru keluar. Gitu. Karena apa? Buat para donatur itu sebenarnya simpel kok, kejujuran, keterbukaan atas uang mereka dibawa kemana. Lalu apa yang sudah dilakukan untuk kasus pada awal pembukaan donasi. Buat mata lo gimana sekarang kabarnya? Itu aja sih yang donatur pengen tahu gitu. Dan pengen si orang yang meminta donasi ini mengupdate. Dan sebab dibuat petisi juga sudah ditulis ya di petisi itu. Kalian bisa lihat, cek VT aku. Cek VT aku. Setelah kalian nonton VT aku sampai habis, itu ada di ujungnya ada petisinya. Kalian bisa langsung ke sana, ke petisi itu. Apa yang kalian pikir dengan masalah ini, kalian bisa, kalau kalian setuju uang kalian dipakai untuk yang lebih membutuhkan, silakan isi petisi ya. Karena Pak Faisal selalu laporan berapa donasinya sudah digunakan, padahal Novi nggak minta. Karena itulah ya. Ruli Morris juga udah nonton ya say. Karena keluarga Pak Faisal ini yang matanya diambil paksa sama orang ya, aduh kasihan banget. Dia contoh orang yang tegar dan contoh orang yang bertanggung jawab. Ini adalah moral-moral orang yang masih baik, yang masih jujur, yang harusnya memang masih ada di dunia. Harusnya masih ada di dunia ini. Tipe manusia yang jujur, yang tegar, tidak termehek-mehek, termewek-mewek, ngomong A besok jadi B, ngomong B besok jadi C. Tapi dia betul-betul kelihatan betul orang yang punya harga diri, pegang omongan, dan punya kejujuran. Insya Allah tuh sama Allah dibantu nanti ke depannya. Karena Pak Faisal ya udah kehilangan matanya, yang satu sarafnya tuh ada kemungkinan masih bisa sedikit dibantu untuk melihat ya. Tapi yang satunya udah parah banget, udah hancur banget. Kalian harus nonton deh. Beliau ini punya anak. Dan kayaknya kalau aku nggak salah denger tadi tuh aku nonton
istrinya udah nggak ada gitu, istrinya pergi atau gimana gitu loh. Jadi Pak Faisal ini misalnya bola matanya juga ternyata hopeless banget, ya zero banget gitu ya. Dia mau untuk pendidikan anaknya supaya kan dia nggak bisa kerja lagi nih, ya anaknya senggangannya jadi orang itu pendidikan aja. Jadi nanti ada donasi, kita bisa donasikan untuk sama uang itu dipakai anaknya lanjut sekolah, kuliah sampai jadi orang. Jadi Pak Faisal juga sebagai bapak dia tidak terbebani gitu kan, karena dia tulang punggung keluarga. Nah, adiknya Pak Faisal ini yang membantu selama kakaknya diobatin matanya dari kejadian itu ya. Alhamdulillahnya masih support terus. Jadi Pak Faisal tinggal sama keluarganya sekarang. Gitu loh guys. Mereka ini benar-benar sangat membutuhkan dan mereka ini orang-orang yang tanggung jawab. Jadi menghormati yayasannya gitu loh. Dimana mereka yang datang ke sana minta tolong. Ya sama lah kayak si Agus. Di awal kan Agus kan juga minta-minta tolong. Ada kok videonya. Minta tolong untuk satu mata masih bisa diselamatkan. Ada videonya. Tapi begitu uangnya udah masuk banyak, boro-boro mikirin mata, langsung bayar rumah cicilannya si Wawa. Yang ini membakar emosi seluruh netizen yang menonton dan melihat. Ya kan? Apalagi setelah sudah didamaikan oleh Kodensu di podcastnya, dan uang itu akhirnya dikembalikan ke yayasan, which is itu udah jalan yang paling betul, benar menurut aku, karena lu juga udah pakai kok 500 juta, udah lu kasih istri lo sekian ratus juta, ke si rumah Wawa itu udah hampir 100 juta, 35 juta uangnya yayasan di awal juga udah nggak ada. Terus ada berapa lagi yang ke 50 juta buat, aduh banyak sekali ya dikasih ke orang-orang ya. Betul-betul ya Gus ya lu ya, aduh ampun deh. Itu pun masih mau juga yang 1 M-nya. Mata lo dulu benerin coy. Itu si Pak Faisal itu, si Bang Faisal, ya ampun, gak ada begitu-begitu. Masuk 6,7 aja dikasih tahu semuanya. Bilang adiknya juga, saya apapun terbuka. Ya dong, gelap mata ya, beda. Mungkin beda ya, 6 juta sama 600 juta. Jadinya lu liar karena 600 juta. Gedek banget sumpah. Jadi di VT aku, siapa yang udah nonton VT aku? Iya Mams, aku mau dong tanda tangan petisi. Kak Diana nonton VT Mamski yang terbaru sayang. Cus, kamu keluar dulu nonton VT aku yang terbaru. Itu ada di situ petisinya ya, ada cara-caranya itu. Aku juga udah tanda tangan kemarin. Sorry ya Bang Farhat, gue tanda tangan mendukung yayasannya Tenovi. Tenovi mau lu audit, ya kan lu bilang audit itu yayasan begini. Silakan diaudit, jelas semuanya. Mutasi rekening kemana-mana jelas. Jelas. Dan di podcastnya Kodensu tadi kan ditanya nih, misalnya ada donasi masuk untuk si A misalnya ya, terus pengobatannya udah selesai, masih ada sisa, bagaimana? Ya kan? Jadi ternyata donasi itu dibuka ada time frame. Tahu time frame? Batas waktu. Donasi dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya kan? Tuh 2, 3, 4 hari. Setelah tanggal 4 berarti bukan buat si orang ini. Donasi mata si A dibuka tanggal 1 sampai 4. Apapun uang yang masuk 1/4 berarti buat biaya donasi mata si A. Tapi kalau udah lewat dari tanggal 4 masuk tanggal 5 nih, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, uang itu adalah uang untuk biaya yang lain, termasuk biaya operasional yayasan. Jadi yayasan ini memang tidak ada profit. Jadi bukan untuk mencari keuntungan ya, tetapi ada biaya operasional. Kan aku udah bicara dari awal nih, kita ngebahas soal yayasan. Karena dulu aku juga pernah mendirikan yayasan bareng sama mantan, ya kan? Tapi sekarang yayasan itu sudah nggak tahu deh gimana nasibnya, begitu berpisah udah bagi apa namanya, kita punya masing-masing, dia menjalankan usaha termasuk yayasan gitu ya. Which is waktu pada saat Mamski masih di yayasan tersebut, semuanya itu diaudit, semuanya itu harus transparan, dan uang yang masuk itu memang harus sesuai dengan apa yang kita minta di awal.
Ada biaya operasional, ada buat anak-anak volunteer, kayak aku kasih uang makannya, transportnya mereka, bensinnya, motornya, kayak gitu. Ada memang, dan itu harus jelas berapa uang operasionalnya, seperti itu. Dan beda ya, sedekah sama donasi beda Bang Farhat Abbas, beda. Donasi itu tanggung jawab yayasan kepada para donatur, beda sama kita sedekah, beda banget. Kalau sedekah itu ya lillahi ta'ala, nggak ada laporan keuangannya, say. Jadi bukan hal yang sama loh. Kita sedekah kayak aku nih ke jalan depan gitu ya, terus ngasih orang. Ya nggak mungkin lah gue minta mutasi rekening sama tuh orang pengemis di depan, tuh gimana? Iya Bang Farhat tuh jangan apa sih, jangan kayak ngudak ngaduk permasalahan gitu loh. Dipisah-pisahin atuh Bang, dipisah-pisahin. Sedekah tuh apa? Soal ikhlas semua pasti ikhlas. Tapi karena prinsipnya ini donasi ya Bang, donasi yang udah dibuka melalui tayangan di YT, di mana itu yayasan, berarti ada laporan keluar masuknya uang tersebut, pertanggungjawabannya kepada para donatur, seperti itu say. Gitu loh say ya. Enggak lah, gue yakin Bang Farhat pasti ilmu pengacaranya itu pastinya real ya, gue yakin. Cuma mungkin dalam hal ini Bang Farhat masih kurang hati-hati, maksudnya kurang jeli menelaah gitu loh, menelaah nih apa sih dari awal. Karena kan kalau mempelajari suatu kasus, kita memang harus buka semua dari awal, dari ujung pangkalnya tuh. Kalau menjadi pengacara tuh kudu lihat lah. Gue aja yang konten kreator lah jatuhnya ya, kalau kayak begini TikToker gitu kan, itu aja gue pelajari sampai ujung-ujungnya, sampai buka-buka pasal. Lu gila gak sih lo? Kenapa? Karena kita takut salah bicara, takut salah membuat statement. Nggak bisa asbun, tahu kan asbun? Asal bonye, woi. Ya, gitu nggak bisa. Betul, iya donasi beda sama sedekah beda. Ya ampun, ngakak ngasih orang ke jalan minta mutasi lah, iya kan? Nah kan beda kan. Kalau donasi ya Bang, apalagi kita pernah ngejalanin yayasan dulu. Yayasan kita itu betul-betul dipantau, total itu dipantau. Udah nggak bisa main-main yayasan. Lu ngeluarin sedikit aja tuh harus ada laporan keuangannya, ada bondnya, ada itu kwitansinya. Iya Bo, belum lagi apa tanggung jawab moral kita. Nah, yang menarik ini kan ada statementnya dari Bang Hotman. Bang Hotman bilang, orang kalau uang itu masuk sudah dialihkan ke rekening, udah milik si orang itu gitu kan. Nah ini nggak tahu ya Bang Hotman, memang dari ranah hukum, gue yakin Bang Hotman udah bener-bener piawai dan udah legit deh memang di bidangnya sebagai pengacara handal seantero Indonesia ini, ya kan. Tapi mungkin Bang Hotman berstatement seperti itu karena melihat dari unsur uang itu sendiri ya masuk ke rekening ya, ya kan. Nah yang gue pengen tanya, di perdatanya ini si yayasannya ini gitu loh, yang udah ngebuka di awal ya kan. Sementara kan kalau perorangan ya Bang, nih ya, correct me if I'm wrong ya Bang Hotman ya, kalau perorangan itu kan emangnya kita boleh narik donasi sebegitu aja? Nggak boleh kan setahu gue. Kayak gue nih tiba-tiba gue buka donasi begitu aja kan nggak boleh sebenarnya. Kudu dipantau sama Dinsos kan. Iya loh, apalagi yang bersifatnya udah disiarkan secara luas gitu loh melalui platformnya dari mana, dari Yayasan Tenovi. Iya dong, tapi untuk cepat kan dikasih rekeningnya si Agus langsung, dalam maksudnya biar nggak repot gitu kan ya. Makanya si yayasan juga tetap minta mutasi rekening ke si Agus ya kan, seperti itu kan. Bener nggak sih Bang Hotman? Bagaimana teman-teman? Enggak, kalau yang siarkan minta donasi itu nggak bisa say, nggak boleh perorangan begitu tuh. Nanti nggak ada kontrol dong, nggak ada kontrol say. Makanya harus lewat yayasan. Iya, karena yayasan ini yang bisa dikontrol keluar masuk uangnya dan dipergunakan untuk apa. Ya kan sudah terbukti dong kalau perorangan, lihat seperti kasus Agus ini, jebret masuk
Keluar jebret, pergi ke bank uangnya, pergi untuk bayarin utangan orang. Ada lagi pihak-pihak luar minta ditransfer ke rekening istri 250 juta, alasannya karena rusak ATM. Masa sih rusak? Rusak juga bisa ke mesin ATM itu. Kita otomatis sekarang bikin kartu itu ya, nggak kayak zaman dulu, Gus. Kita bikin kartu rusak ini, gesek kartu dalam untuk ATM transaksi di ATM, itu tinggal nyetak, bawa buku atau bawa KTP, dibantu sama pihak bank, keluar dari mesin tau nggak berapa? Nggak nyampe 1 menit. Tek 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 tek. Bikin kartu baru, cepret, jebret. Ya Allah, ini 2024, Gus, bukan 1994. Zaman gua gadis emang nggak ada bikin kartu rusak tuh kayak dunia runtuh. Lu kudu bawa buku bank ke bank. Repot, ngantri panjang zaman baheula. Ini 2024 tuh jangan bohong-bohongin netizen ya. Netizen itu udah kayak, lu tahu, udah kayak ini apa namanya tuh, penyelidik detektif nomor 1 di dunia. Netizen Indonesia nomor 1 di dunia, netizen Indonesia. Mengerikan kalau udah kita masuk ke dalam tuh mencari akar-akarnya. Jangankan akarnya, bibit-bibit dari nenek moyangnya aja kecari sama netizen. Kalau kita udah curious ya, gue pengen tahu apa sih nih ujung pangkal, dikecari. Lu jangan salah lu, nggak bisa lu bohong-bohongin netizen Indonesia. Daya intelijensia kita luar biasa, lu tahu nggak? Bisa ketahuan lu siapa, lu doyan makan apa, gerak-gerik lu aja bisa dibaca sama netizen. Hati-hati lo, beneran. Jangan bikin kasus yang lu angkat di dunia sosial media ya, dunia maya ini. Netizen yang sejuta mata memandang, berjuta-juta mata memandang. Kalau udah kesel sama lu bisa dicari sampai ujung rambut lu, siapa-siapanya bapak lu yang dulu-dulu, kakek-kakek nenek lu ketahuan semua. Aduh, ya Allah, Gus. Sumpah deh, gue minum dulu capek. Kalian yang belum follow gue ya, sayangku ya. Oke, tap love jangan lupa, yang nonton jangan diem aja, tap love-nya dikencengin. Aduh. Udah ikut petisi udah. Gemoy, makasih Gemoy sayang. Tias, makasih Tias. Tias Mawarya, makasih Bonita, makasih sayangku. Yang mau ikut petisi ada di VT aku yang terbaru. Coba nonton itu di ujung yang paling abis, yang paling ujung. Nonton ya. Marsha Singapura. Hai Singapura Soy, Gemini 675. Thank you so much sayang. Terima kasih untuk semua yang udah nge-give Mamski di pagi hari ini. Berkah selalu buat kalian semua. Kesayangannya Mams. Bezan, Gi Anissa, Susi, Teh Pucuk, thank you so much. Handal, Gemoy, thank you sayang. Oshima, terima kasih banyak semuanya. Rania, Ate, Amoy, semuanya yang ada di Rumamski. Ya, apa itu say? Ayo petisi supaya pengacara itu kapok. Nah ini senjata makan tuan buat si pengacara, jujur aja. Buat si pengacara, buat si siapa? Si yang mengadu. Ya, si yang mengadu ini benar-benar menurut aku senjata makan tuan. Iyas, Ayang, thank you Ayang. Ayang net, thank you sayang. Kenapa? Ya, karena lu melaporkan pencemaran nama baik. Menurut gue nih ya. Padahal yang permasalahan pertama itu adalah uang donatur lu kemanain. Masukkan 100 juta tuh hampir tuh kurang 2 juta. 2 jutanya siapa yang bayarin? Sini gue tombokin 2 juta biar genep 100 juta M. Nah itu tuh duit itu para donatur gregetan say. Jadi itu bakalan diangkat nanti. Kan lu ngelaporin ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang mana dulu? Apa yang udah di-up itu sesuai fakta yang ada, ya kan? Faktanya apa? Uang donasi dipakai bayar utang. Pencemaran nama baiknya di mana? Emang bener uang donasi itu, lu merasa itu adalah kebohongan gitu? Suatu kebohongan? Enggak, itu suatu
menurut aku ya, dari perspektif mata aku netizen ya, itu yang dilakukan Teh Novi bukan pencemaran nama baik, tetapi adalah updatean uang donatur. Uang donatur masuk ke wawaknya elu. Makanya diposting, ini loh donatur, nih uangnya tuh masuk ke orang ini. Si Wawa memakai untuk agunan rumahnya di bank 98 juta tambah 2 juta untuk ongkos warawirinya. Yayu Kak Gendra, thank you Yayu Kak Gendra. Cip Kakak Yayu Kak Gendra, berkah selalu untuk Kak Yayu. Terima kasih banyak sayang. Nah, pikiran Agus nggak nyampe ke situ. Gua buka pikiran lo Gus, Wawa, gua buka pikiran kalian. Kalian senjata makan tuan sayang. Yayu Kak Gendra, terima kasih banyak. Thank you so much sayang, udah live goal achieve. Kita bikin goal berikutnya. Siapakah yang bakalan membuat goal ini achieve ya? Coba ya. Aduh, thank you so much ya sayang-sayangnya Mamski ya. Jadi semakin semangat gue untuk membahas masalah ini. Jadi semangat Mamski. Thank you so much. Berkah selalu buat kalian semua ya. Nah, Agus dan Wawa dan juga istrinya dan Bang Farhad Abbas ya, ini udah masuk laporan, ditambah tuntutan untuk mengembalikan. Kalau udah dipanggil, lalu dibuka semua kronologi di awal, ada viti-viti yang ada di YT itu, bagaimana Agus meminta tolong, ya kan? Lalu bagaimana dibuka donasi melalui yayasannya Teh Novi, diberikanlah nomor rekening langsung supaya cepat urusannya, ya kan? Tetapi setelah 1 bulan tidak ada kabar beritanya. Lalu ada dana ini yang sudah bukan iklan ya, lebih kayak disiarkan gitu ya oleh Teh Novi. Berarti kan ada pertanggungjawaban terhadap penonton YT-nya Teh Novi. Ditambah ada pertanggungjawaban setelah masuk juga ke podcastnya Kodensu. Nah, itu yang kecilin siapa ini? Ya kan? Siapa ini? Ruli Morris, Widi. Oh, mundur. Kenapa? Udah takut. Serius, abang mundur. Febri, thank you sayang. Febri, thank you so much Febrian Dewi. Thank you so much sayang ya. Kenapa beneran mundur? Kok mundur? Kemarin ngegas. Jadi mundur sekarang. Kita lihat nih. Tetap aja, udah laporan udah masuk dong. Iya, justru itu. Kenapa Teh Novi begitu sedihnya dan kecewanya ya di podcastnya Kodensu? Teh Novi nangis. Tapi Nadia, ntar dulu Nadia, sabar dulu. Yeay. Aduh Nadia lah, goalnya achieve nih kamu nih. Oh alah, thank you ya Nadia ya, udah di-achievein Mamskinya. Thank you so much sayang. Jadi di podcastnya Kodensu itu si Teh Novi nangis. Dan dia bilang, saya tuh bukan nangis karena saya sedih atau karena saya takut. Saya nggak takut sama sekali. Silakan diaudit yayasan saya, dia bilang gitu. Saya diaudit, saya nggak apa-apa karena semua itu sudah transparan dan semuanya jelas di yayasannya Teh Novi. Dia nantangin malah silakan audit. Dan gue yakin banget yayasannya Teh Novi itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena orang dari ngeliat figurnya Teh Novi ini ya, tipenya memang orang sosial seperti itu. Orang yang bergerak di bidang sosial tuh kita harus hati-hati banget, nggak bisa sembarangan. Jadi bikin yayasan juga harus benar, ya. Terus kalau misalnya sewaktu-waktu diaudit juga pasti jelas nih datanya, silakan buka mutasi rekening ini gitu loh. Itu aku yakin banget. Makanya Teh Novi nyantai kan. Tapi beliau nangis karena sedih banget dengar kata-katanya si Agus. Aduh Gus dengerin Mamski ya. Kata-kata kamu itu tajam loh. Mulut kamu itu tajam loh. Dan ingat ya, sebab kamu sampai disiram seperti itu kalau bukan karena kata-katamu gak mungkin orang sampai sebegitunya. Coba deh Agus introspeksi diri deh ke belakang. Berapa banyak orang yang sakit hati.
masih bersyukur, alhamdulillah masih ada nyawa sampai sekarang. Banyak kejadian orang sampai kehilangan nyawa itu cuma karena mulut. Apalagi kita ya dalam keadaan orang itu susah, lebih di bawah kita kan. Agus ini kan seorang kepala waitress ya, dalam suatu yang dipercaya bos manajernya tuh, dia tuh kepalanya para waitress ini. Jadi dia yang bosnya di situ gitu untuk tim pelayan restoran, pelayan kafe. Orang yang lagi kesusahan nyari duit di situ, baru baru kerja. Kalau kamu udah ya mulut ini sampai pada nggak betah, nggak kuat, itu yang di Igoy ngebuka bagaimana tabir tentang si Agus ini juga aku kaget gitu loh. Oh ternyata begitu. Sudah banyak sekali yang nggak kuat. Cuman yang bikin statement yang dia ngasih tahu faktanya gitu ya, selama bekerja bareng sama si Agus ini, dia bilang emang nggak kuat banget dengar kata-katanya. Ya aku pikirnya juga, ya ditegur baik-baik, nggak mungkin masa ditegur baik-baik nyiram. Ditegur baik-baik kayak gimana yang bisa nyiram gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Aku juga mikir, tapi ini orang kok ngomongnya lembut juga gitu, halus. Waktu yang di podcast Kodensu itu ya, kok halus gitu cara ngomongnya. Setelah selesai podcast, ya Allah, Kak Mei, thank you sayang. Ternyata modelan bicaranya seperti itu. Nah itu Gus, cara kamu bicara, yang pemilihan kata-katamu itu. Nadia, makasih sayang, thank you Nadia. Scorpio, makasih Scorpio. Itu bikin Tenovi aja nangis berkali-kali loh. Berkali-kali. Ada di TikTok juga kemarin. Lagi ada yang buka room untuk naikin penonton tuh, multi guest. Kan Tenovi masuk tuh. Mamski juga lihat, tapi Mamski nggak masuk ya. Maksudnya nggak naik. Mamski nonton. Ya ampun, sampai nangis lagi nangis. Bayangin nggak sih? Saking sakitnya loh. Berarti mulutmu itu harimaumu betul-betul loh Gus. Harimau yang buas. Jadi kamu berucap, orang itu betul sakit hati banget loh Gus. Hati-hati, ini aku berbicara di sini ya Gus, buat kamu, buat istrinya Agus, ingetin suaminya. Udah ada peristiwa sampai matamu bisa hilang seperti itu, berarti ada yang salah dalam pengucapanmu. Sekarang kasus keduanya dengan Tenovi. Kasus pertama dengan anak buah. Kasus kedua dengan Tenovi. Bayangin, sudah dalam keadaan tidak punya mata. Masih juga sanggup berkata-kata ini yang gak mikir lagi. Apa ya salah saya nih sebagai manusia dengan ucapan saya sampai kehilangan bola mata saya? Pikirin itu ke situ, istrinya juga. Ini baru cobaan Allah, baru satu ya. Belum yang ditambah lagi nanti, hati-hati loh. Betul ini, Mamski serius loh. Kenapa Mamski ngomong kayak gini? Karena masih sayang sama Agus dan istrinya. Masih sayang. Gue kalau nggak peduli, gue nggak akan ngomong, nggak akan gue buka live ngomongin elu. Gue ngomongin aja tuh Nikita Mirzani lagi ribut sama si orang yang ngeprank mau beli rumah. Atau gue ngomongin terkodel-kodel aja. Orang ntar lagi hari Jumat kok terkodel-kodel dipanggil. Atau gue ngomongin Baim Paula, lebih seru kan? Ngomongin Baim sama Paula, ya kan? Sama si Vista Putri kalau gue mau. Tapi enggak, gue masih care sama lu Gus. Karena ini ada mulut lo ini. Gue merhatiin semua video-videonya Agus sama istrinya. Gue liatin semua. Sampai ada yang nge-DM gue, sebenarnya sifatnya begini. Liatin nih Mam, sifat aslinya. Ya Allah, coba. Lu harus belajar. Ucapanmu itu loh, nyakitin banget. Itu di YT-nya Kodensu, Tenovi sampai nangis lagi. Nangis dia. Luka itu hatinya itu. Gimana sih lu Gus? Ya, coba jadikan mata ini udah sakit, udah hilang. Ya Allah, gua kemarin ini kejadian mata ya, nauzubillah min jalik ya. Nggak tahu ke tahun ini ya, orang ke mata gua sendiri, mata gua mau rusak, yang saraf mata kanan. Itu gue setengah mati, gua nangisnya minta ampun. Karena saraf mata gua kena infeksi dari gigi gua naik ke atas.
Satu mata udah mau hilang, gue setengah mati. Gue bayar pakai uang gue sendiri. Karena gue nggak pakai BPJS, langsung jalan kilat. Makanya gue bingung sama lu, Gus. Lu bilang eksekutif itu di rumah sakit kesuruh ke BPJS. Kagak. BPJS naik ke eksekutif. Nggak ada eksekutif ke BPJS tuh nggak ada. Gue pakai uang gue sendiri. Jumlahnya itu untuk pengobatan mata gue baru sekali datang aja udah 5,6 juta, hampir 6 juta, 5,8 atau 5,9 juta. Kemarin Mamsi bayar cash. Abis itu ke dokter gigi juga cash, nggak pakai BPJS. Karena gue mau jalur cepat, eksekutif, jebret. Masuk rumah sakit, jurus, jes. Dokter langsung pak. Total 10 juta kemarin tuh gue. Sama gigi masih belum kelar, gigi masih satu lagi. Jumat ini masih ke gigi lagi, ya. Nggak ada gue BPJS punya Mamski, tapi karena ini lama, mesti ke klinik dulu yang ada di rumah gue, ya. Gue pakainya klinik yang ada di Radio Dalam, kan rumah gue di Pondok Indah. Di sini ada nih puskesmas, tapi kan puskesmas rame, banyak orang-orang yang membutuhkan. Ngapain gue jejel-jejelan, kasihan kan? Gue nambah-nambahin antrian orang. Gue pergi ke yang sepi, ada namanya Kimia Farma tuh, klinik di Radio Dalam. Itu jarang, orang-orang lebih banyak ke puskesmas yang rame. Nah itu gue ke situ tuh kemarin, tapi bukan buat mata sama gigi. Gue pergi untuk ngecek aja, cuman pengen tahu tempatnya kayak apa. Terus gue di situ kan ada apoteknya, gue beli obat di situ, kayak gitu, ya kan. Jadi Agus nih bingung gue statementnya, dari eksekutif disarankan BPJS. Lah gimana ceritanya ya? Bingung loh itu loh. Iya, dokter gigi kalau pakai BPJS, apalagi di klinik fasilitas kesehatan satu, itu dimarahin. Apa itu dimarahin pasien perharinya, dimarahin. Maksudnya gimana sih? Iya, dokter gigi kalau pakai BPJS, apalagi di klinik fasilitas kesehatan satu, dimarahin pasien perharinya. Dijatahin maksudnya kan? Dibatasin, dijatahin. Iya, bukan dimarahin. Kok dimarahin orang sakit gigi? Dimarahin orang sakit. Dijatahin. Makanya Mamski bingung. Duit masuk ada 500 juta. Di awal udah pegang 35. Buat mata itu paling 5 something ya. Kalau di tes matanya kan ada alatnya tuh, scan mata. Karena gue kemarin baru dari dokter mata ya coy. Jadi gue tahu ya coy. Yeah. Paling 5 jutaan. Itu dokter mata yang bagus banget tuh di sini nih, Klinik Mata Nusantara. Gue. Ya kan? Apalagi ini udah dibantu sama satu tim yayasan. Waduh, paling enak tuh say. Gue aja mesti nyari-nyari, suami gue yang nyari-nyari. Yang kalau pakai ini kesini yang. Nanti kalau dokter mata, terus temen gue teleponin tuh, suami gue nanya. Gue juga nanya, dokter mata gimana dokter mata? Dapat dokter mata. Keren dokter mata. Sekali datang 5 juta memang. Tapi kan lu punya 35 juta coy. Bingung deh gue malu. Iya. Terus kok bisa dari uang yang udah masuk 500, hari kedua ketiga 1,3 M. Buset, itu lo tinggal pergi aja. Dokter tolong mata saya dokter, berapa? 50 juta transfer, 100 juta transfer. Oke, ini ada alatnya di sini. Pergi, berapa alatnya dok? Kamu langsung pergi aja, saya teleponin dokter spesialis mata, profesor di Penang. Begitu. Nggak cukup, bohong. Gua nggak percaya sama lu, hoax. Panggil dulu dokternya. Mana dokternya bilang nggak cukup, nggak mungkin. Gua juga kena saraf mata. Nih udah separuh kagak bisa lihat mata gue. Separuh kemarin, ngeri guys. Mending separuh 3/4. Jadi mata gue tuh kayak kalau begini nih, gue lihat ini udah hitam, udah segini nih. Jadi yang gue nih tinggal segini nih. Gue begini, ya Allah ya mata aku yang itu kalau saraf begitu loh guys. Buta langsung. Jadi kayak ada bulutan hitam. Gue sedih banget kemarin tuh gue sampai hampir nangis tiap hari kali. Sampai gue udah gak kuat lagi tuh kemarin tuh. Untung udah lewat ya permasalahan gue, alhamdulillah ya Allah ya Rob. Jadi gue tahu banget dokter mata berapa. Gue datang ke dokter mata itu di scan, abis di scan ditembak sarafnya, dilihat lagi pakai yang lebih kecil lagi alatnya, digedein lagi. Ada itu 4,8 obat 1 juta, hampir 6 jutaan lah gitu. Sama total giginya semuanya hampir 10 juta sama gigi, karena kan ternyata infeksi gigi masuk ke mata gitu loh guys, makan saraf mata gue, makanya mata gue bengkak, membesar dan berair, melentung, ada air di dalam mata gue.
Itu. Seperti itu. Ya, jadi kalau Agus bilang BPJS disuruh eksekutif disuruh ke BPJS, aku sangat tidak yakin kamu rumah sakit mengatakan itu. Sorry to say. Gitu. Apa? Aku sedih. Kata-kata. Kalau belum kaya nggak usah lah. Gimana sih ini Bang Farhad? Ngomong kayak begitu? Maksudnya, serius? Wah, bentar gua stitch tuh omongannya Bang Farhad. Kalau kayak begitu jahat banget loh Bang. Emang Bang Farhad pernah buka yayasan seperti Tenovi? Pernah ngebantu ODGJ? Tenovi aja ada 7 loh ODGJ-nya yang dibantu, yang masih dirawat sampai sekarang. Dibiaya sendiri, nggak pakai minta-minta dari pemerintah loh. Orang kayak begitu yang harusnya kita support, bukan cuman omon-omon doang, nggak menghasilkan apapun, nggak menolong siapapun, cuman omon-omon. Iya, gitu loh. Gitu. Tertular. Kenapa nggak milih rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS? Kenapa nggak milih rumah sakit? Oh ya, kalau aku, karena dokternya yang aku Uber ya, Unicorn. Jadi begitu Mamski matanya udah nggak bisa ngelihat kemarin, aku langsung teleponan sama temanku, dan temanku langsung ngasih tahu dia punya kasus mata dia itu nggak bisa ditangani di Indonesia. Tapi ada satu dokter yang dia temukan, dan dokter ini keren banget ya si dokter ini. Betul, ternyata teman aku kasih dokter yang memang cespleng. Jadi aku udah gak mikir BPJS. Nah itu yang harusnya terjadi pada Agus dan keluarga. Di saat kita sedang kritis, sudah mata setengah, seperempat bisa melihat, 3/4-nya udah gak bisa ngelihat, saraf matanya kena. Apa yang kita lakukan? Kita mencari segera pengobatan. Aku pergi ke rumah sakit tidak pakai BPJS. Makanya gue bingung dalam kasus Agus. Kok malah kebalik ya? Gue aja ya udah, berapapun duit ada, berapa biayanya, sikat. Yang penting gue kejar dokternya. Tuh si dokter ini atas rekomendasi temen gue. Dia kasus matanya dia bisa disembuhin langsung mandi dokter. Bener banget. Lu tau gak dokter datang cuma ngelihat, gue dites dulu, udah nggak bisa ngelihat, dites, oke, scan ya, 2 kali scan, ada 2 alat. Alat pertama buat ngelihat buletan matanya, alat kedua nembus ke saraf mata, diperbesar saraf mata gue, seret, nih kayak gini nih guys, nih. Lu kalau mau lihat soal mata, makanya gue tertarik banget kasus ini karena benar-benar related banget sama gue yang kemarin ya guys. Nih, gue langsung pergi ke dokter yang udah direkomendasi. Jadi nggak pakai ngitung-ngitung duit, karena apa, kesehatan nomor 1. Lihat tuh, gue langsung di scan mata gue. Udah gitu, ini yang alat yang paling mahal, makanya hampir 6 jutaan untuk mata gue dalam sehari periksa tuh nih. Ini saraf mata gue diperbesar. Udah pakai alat itu ya. Ini yang udah bengkak. Ini kalau gue diemin gue buta. Yang normal ini saraf, gila nggak lu, berapa juta kali dibesarin pakai alat. Makanya mahal sayang. Ya, tuh. Kalau gue ngandelin BPJS, lenyap mata gue say. Buset deh. Karena lama gitu loh say. BPJS itu bagus banget. Tetapi untuk kondisi yang lu masih bisa menunggu. Kalau kondisi mata lu udah begitu, ya lu gak bisa nunggu. Alhamdulillah ada duit donasi masuk. Sikat Bo, ya Allah ya Rob. Gila. Rumah sakitnya di Klinik Mata Nusantara, sini Lebak Bulus, deket rumah Mamski. Dokter Rifna ya, dokter gua namanya. Ya. Klinik Mata Nusantara. Aduh, mehong say. Tuh tanggal 23 Agustus. Mehong coy, tapi the best. The best. Gue langsung bayar total, bayar tuntas. Gak pakai nunggu-nunggu. Ngapain? Mata nomor 1. Penglihatan nomor 1, kesehatan kita nomor 1 sayang. Ya. Tuh Klinik Mata Nusantara. Tuh.
Dokter Rifna Lutflamida SPM, dokter yang ciamik. Thank you banget loh Dokter Rifna. Aku belum balik lagi ya dok ke tempat dokter karena mata aku alhamdulillah udah sehat, udah bisa kembali seperti sedia kala. Sedang ditangani gigi. Jadi gigiku ini Jumat nanti udah tambal permanen. Semua infeksinya sudah dimatikan. Nah dokter gigiku juga canggih, dokter gigi Weni. Itu juga nggak pakai BPJS karena aku nggak mau jalur yang lambat. Aku mau jalur eksekutif cepet di rumah sakit UIN. Ya namanya dokter gigi Weni, itu dokter gigi langganan aku. Tahu kan UIN di sini Ciputat. Dulu kan rumah Mamski di Bali View. Nah ini dokter Weni di Ciputat. Sabar, ngebornya juga pelan tapi ngebornya ngebor tapi halus banget dokter gigi Weni. Ya langganan aku nih lihat. Nih di rumah sakit Syarif Hidayatullah di UIN ya, say. Tuh, infeksi gigi aku bayangin. Mana tuh? Nah ini, ya kan? Oh, jadi memang kesehatan kita itu nggak bisa nunggu-nunggu. Makanya aku bingung kasus si Agus. Kok bisa? Udah duit masuk, lo malah lama-lamain, bilang pakai BPJS. Otaknya di mana, Gus? Matamu itu nomor 1 loh Gus, pengobatannya loh. Wong Mbak Mamski aja langsung capcus, tindakan langsung. Gila tuh, lihat tuh. Ya, nggak apa-apa gue bayar 10 juta. Yang penting mata gue balik langsung bisa ngeliat. Gigi gue bener, nggak infeksi. Ya Allah ya Rob, Gus kau dapat 1,5 malah jadi kisruh, malah laporan polisi. Ngawur gue, bener-bener ngawur tau nggak? Malah bayar rumah orang. Tidak mendapatkan simpati masyarakat, malah dapat hujatan kamu. Banjir hujatan. Kenapa? Karena prinsipnya nggak bener, say. Prinsip lo sama Wawa lo itu nggak bener. Ini aku yang sakit mata lo, lihat tuh. Sampai kayak begini. Ini baru bulan Agustus kemarin. Ya, aku mengalami hal ini. Tahu-tahu ada kasusnya si Agus soal mata. Padahal ya Gus, iya betul, emang sih secara nggak langsung, secara nggak minta, iya tapi kan curhat. Udah gitu modelan mulutnya begitu, ya kan? Ini rumah nanti akan diiniin, gini. Gimana orang yang denger juga nggak, gimana ya kan? Ya nggak sih, pinter. Ya lu kalau misalnya nggak ada niat untuk minta atau apapun, nggak usah ngomongin soal rumah dong ke orang yang lagi sakit. Kalau lu betul-betul ikhlas ngejaga orang, nggak usah ngomongin soal agunan rumah. Ini orang lagi sakit, mata itu sakit banget loh say. Mata lu kena saraf itu, otak lu nggak berfungsi, mikir aja nggak bisa, bangun tidur, wah kepala lu kayak dipecahin say. Karena mata ini tuh kayak sarafnya tuh ke semuanya ya say. Rasanya tuh kayak lo udah nggak bisa deh, udah begini. Orang kayak begitu lo omongin soal agunan rumah, pantas nggak? Orang yang lagi sakit kayak begitu. Iya. Aneh kan? Bener nggak aneh kan? Rohman, makasih udah kasih love orange, makasih Rohman. Logikanya say, kalau ada orang sakit di rumah, masa lu omongin soal utang-utang lu sih? Kasian dong orang yang sakit. Vicky, thank you Vicky. Thank you Ali, thank you Tio. Thank you Eka, Mei, thank you ya. Makasih ya Siti, makasih sayang. Naura 99, thank you Ahmad. Thank you Molly, Roxette, makasih Roxette. Itulah guys, makanya kenapa gue gemes. Banyak hal-hal yang statement mereka itu yang membuat gue tuh menjadi gemes sendiri gitu loh. Thank you Bung, Diana, Rena, kopi hitam, thank you. Hatiku sedih, jangan sedih. Hatiku sedih. Ya, statement yang pertama, bilangnya mata masih bisa 1 diselamatkan. Itu ada di petisi, kalian buka VT aku. Yang paling terbaru, di ujung itu ada petisi. Dan aku udah screenshot apa dasarnya dibuka petisi.
Thank you Yanda, thank you sayang, thank you Lope, Lope, 2 Love, thank you Yanda, thank you Ahmad, thank you RD, thank you semuanya. Ya, thank you so much sayangku ya, thank you so much. Uci, Eva, Yanda, JP, thank you JP, Yanda, Pilo Shop, thank you Ruli Morris, thank you. Aduh banyak banget, udah guys. Thank you so much Ruli Morris, Aisyah, thank you. Kalian kalau buka, thank you Rizkar Mardani, thank you sayang, thank you Rizkar, thank you. Iya, kalau kalian buka VT aku, di situ ada petisi di ujung video. Aku screenshot, kalian bisa baca apa sebabnya dibuka itu petisi. Apa sebabnya di situ? Di situ dibilang donatur semuanya pengen uang itu digunakan untuk yang semestinya. Tuh, bukan bayarin uangnya rumahnya Wawa. Dan di situ juga ditulis ada statement Agus bilang dia mau mempertahankan satu matanya. Di mana Tenovi waktu podcast yang ada sama Agus itu berdua, 2, 3, 4, 5 Kodensu, Tenovi, Agus, Wawa, Wulan. Ya kan itu Wulan dan yang pakai jilbab apa Via ya? Wulan. Pokoknya kalau nggak Wulan Via, tuh 2, 3 dari keluarga si Agus sama istri. Tuh 2, 3, 4 dari keluarga Agus sama istri, Wawa dan anaknya, Tenovi, dan ada Kodensu 6 orang yang ada di situ. Tenovi bilang si Via Miftahul Jana, siapalah itu namanya, Miftah Queenie, kenapa sayang? Si Miftah itu dia bilang ada satu mata yang bisa diselamatkan. Dan statement Agus juga sama, ada satu Miftah siapa? Oh ya, Miftahul Jannah. Nah itu si Miftahul Jannah itu bilang ke Tenovi alias Via ya, dia bilang ke Tenovi. Juga statementnya Agus, tolong saya masih ada satu mata bisa diselamatkan. Tetapi setelah masuk banyak uang donasinya, ternyata pindah fokus, bukan ke matanya. Coba, itu yang orang-orang pada kecewa. Kalau menurut Bang Hotman, memang uang itu sudah haknya si Agus, tapi secara moral, pertanggungjawaban moralnya tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi aku masih kurang setuju dengan statementnya Bang Hotman. Nggak bisa uang yang masuk ke rekeningnya Agus dianggap uang 100% uangnya Agus. Karena apa? Pembukaan donasi ya, bukan sedekah loh. Pembukaan donasi itu dilakukan oleh yayasannya Tenovi. Itu perbedaannya. Kalau sedekah terus kita kasih orang, iya. Tapi ini ada yayasan dibuka lewat situ, beda. Kalau gitu, kalau menurut aku sih gitu Bang Hotman. Nggak tahu bener apa enggak tuh pendapat Mamski. Secara gue bukan lawyer ya say, gue juga lagi lihat-lihat juga nih, lagi teliti lagi nih pasal-pasalnya nih gimana sih sebenarnya dalam masalah ini gitu loh. Tapi yang aku lihat sih Tenovi bakal menang. Pasti. Ruli Morris, ya Allah makasih. Wah, Ruli, makasih sayangku. Aku yakin Tenovi bakal menang. Yayasannya pasti menang. Pasti. Kenapa? Banyak banget buktinya. Kan dia bilang, saya nggak minta kok, nggak minta tolong. Lu minta tolong. Lu yang minta tolong. Tolong, buat mata satu diselamatkan. Ada buktinya. Ya kan? Keluarga juga bilang, iya masih bisa satu mata. Si Via, si Miftahul Jannah juga ngomong. Ada 2 udah, tuh statement. Terus si Wawa bilang nggak bisa diselamatkan matanya. Ada statementnya. Saudara yang lain, anaknya Wawa bilang bisa. Bahkan si itu sendiri bilang bisa satu mata. Si siapa namanya, Agus. Nah ya, jadi ini mana yang bener nih? Dari kalian sendiri, Agus, Via, Wawa, omongan lawan omongan. Agus di omongannya waktu di YT-nya Tenovi bilang bisa satu mata. Podcastnya Kodensu bilang nggak bisa. Yang mana nih, Say?
Yang mana? Yang bener. Nggak bisanya setelah berapa lama lu biarin tuh mata lu. Karena gue kalau telat pasti gue juga amit-amit nauzubillah min jalik. Gue langsung nggak pakai lama-lama, seminggu begitu pergi ke dokter. Jadi gini, Mamski pergi ke dokter yang pertama. Dokter yang pertama nggak bisa melihat ada sarafnya yang kena. Dipikir itu dari luar, dikasihlah obat tetes mata yang perih banget tuh, Sindosentro ya, Sindosentro. Dikasih obat tetes mata sampai ada 2 sama obat minum. Ternyata yang kena kan ternyata saraf mata, ada infeksi dari gigi. Itu dokter kedua yang bisa melihat karena tadi tuh dikasih alat yang sampai ke dalam saraf mata. Mrs. B. Makanya Mamski nggak pakai BPJS. Mamski punya BPJS, tapi aku pakai jalur uang cash aku. Itu makanya kenapa gue menyayangkan si Agus sudah dapat uang cash banyak, kok nggak pakai jalur eksekutif, Gus? Malah lu ngotot bilangnya disuruh BPJS. Kagak mungkin. Rumah sakit aja langsung bilang, ini BPJS jalur pribadi, eksekutif. Oke, cepret langsung. Silakan Bu, kesini Bu, langsung cepet saya. Petisinya ada di VT gue yang paling baru. Pergi ke VT gue sayangku, lihat di situ ada caranya. Kalian harus kemana? Ada di VT aku yang terbaru di ujung video. Kan yang di depan kan tentang podcast Kodensu, tentang petisinya di ujung. Cus buruan ke sono. Ya kan makanya gue bingung itu sama dia. Karena Mamski pakai jalur eksekutif, udah nggak kuat saya mata gue udah gila banget sakitnya minta ampun, udah melentung, udah bengkak, udah nggak bisa lihat, cuma 1/4 gue bisa lihatnya begini. Aduh gue sedih banget tuh. Agustus tanggal 23 kejadian mata gue, ya, beda, langsung jalur cepet gue, nih di klinik ini nih, tulang langsung penanganannya ya, penanganan langsung gue, pakai dokternya langsung. Memang mehong, nggak apa-apa. Duit mah bisa dicari, mata kagak bisa balik kalau kenapa-napa. Itu. Lalu kenapa jadi kebalik, Gus? Iya, dari sananya katanya udah BPJS aja. Lah. Aneh banget, aneh kali kau, Gus. Aneh kau. Di mana-mana BPJS ke eksekutif, upgrade. Kok bisa eksekutif jadi downgrade ke BPJS? Lu mah aneh lu, gue sekeluarga lu mah aneh. Ih, aneh banget deh lu ah. Lu mah aneh lu mah. Iya, aku kesel gua. Karena gue loh Agustus kemarin ngurusin mata gue, Say. Ya, gue nggak bohong ya, Say. Lu bisa lihat ini buktinya dari gue. Tuh, I Care, Klinik Mata Nusantara. Kok ini malah kebalik sih, Agus bilangnya malah eksekutif disuruh ke BPJS, downgrade. Gua nggak percaya sama lu. Gua nggak percaya sama lu karena gua udah ngejalanin. Begitu gua kasih jalur eksekutif, saya bayar uang cash. Oke, silakan Mbak, jebret. Langsung dokter bilang, Bu Emma, ini matanya bukan dari luar nih masalahnya, ini di dalam nih. Saya sudah melihat semuanya, ini ada infeksi antara THT atau gigi. Terus dokternya langsung lihat lagi. Saya langsung minta Mbak Emma pergi ke dokter gigi sekarang. Hah? Sekarang juga dok? Sampai gue gitu, gila gak lo? Itu gue pagi ya, jam 7 gue udah ke dokter itu, udah buka jam 8, jam 9. Gue gak ngantri, langsung cepret. Ngantri cuma berapa nomor, 2 nomor apa. Karena kan udah ada pasien sebelumnya. Jalur cepet ya, Bo. Jadi saya nggak bisa ke dokter giginya minggu depan aja. Oh nggak bisa, ini matanya udah saraf katanya. Hah, begitu ya dok? Iya, sekarang ya saya minta nanti di dokter gigi saya bikinin surat. Duh, kayak begitu kerjanya ya dokter ya. Saya bikinin surat pengantar ya dari saya untuk dokter gigi, foto panoramik giginya Mbak Emma yang atas semua. Karena itu kalau ada infeksi, saya rasa itu yang membuat saraf mata Mbak Emma sudah kena. Gila nggak lu? Kalau lu pakai jalurnya cepet, mata lu selamat, gue yakin. Gue yakin, Gus. Asal lu emang niat bener, nih ada duit buat mata gue. Yakin gue mata lu balik. Yakin gue. Tuh gue langsung dapat surat pengantar. Saat itu juga gue langsung ke dokter gue, dokter gigi Weni, yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Langsung gue. Foto gigi gue. Ya ampun.
Gigi mana tuh yang kemarin tuh? Ini right. Nah ini infeksi, saya gelap, ini udah infeksi. Ya ampun Mbak Emma, saya buka giginya ya. Loh, kok bisa ada infeksi di dalamnya dok? Ya ini karena gigi Mbak Emma itu udah gak ada sarafnya, tapi ini tembelannya pecah cuma secuil, seujung apa namanya tuh jarum. Jadi ada bolongan seujung jarum, bayangin. Bisa sampai kayak begitu kalau kita diem-diem aja nih ya sama gigi ya, Bo. Urusannya itu bakteri bisa masuk mata lu, bisa masuk otak lu. Jangan lu sia-siain kesehatan lu. Lu cek, mumpung ada BPJS yang kalian kita punya dari negara kita nih. Langsung jebret, periksain gigi, foto panoramik cuma 100.000, 170.000. Kelihatan ada infeksi. Langsung, Mbak Emma, saya tindak langsung ya giginya, kita bolongin biar gasnya keluar. Wah gila, itu hari gue dibor, jebret. Keluar gasnya, disuntik antibiotik masuk ke dalam. Wah nyut-nyutannya guys, kok bisa begitu ya dok? Saya nggak, waktu infeksi saya nggak rasa. Iya ini karena udah mati sarafnya, tapi udah sampai sini, makanya masuk ke mata. Begitu gigi gue yang ada tambelan itu, tambelannya dibuka, keluar gasnya, kempes mata gue. Langsung penglihatan gue bisa ngelihat lagi. Tadi kan 3/4 nggak bisa, langsung 50% bisa ngelihat. Seret. Hah, dari gigi. Kalau gua nggak buru-buru pakai jalur eksekutif, kagak selamat mata gue. Gitu Gus. Dengerin Gus cerita Mamski Gus. Hah, dokter siapa? Mbak tadi namanya dokter gigi Weni yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Kalau dokter mata gue, dokter mata Rifna yang ada di Klinik Mata Nusantara di Lebak Bulus. Siap-siapin duit kenceng ya. Lu siapin 10 juta kalau pengen jalur cepat. Tapi Agus punya 1,5 miliar. Aduh Gus. Aduh Gus, kenapa sih kalian kok ya? Gue heran kok kalian itu nggak sayang sama mata kalian sih, say. Duit 1,5 miliar itu cepet banget abisnya, sayang. Iya, gue pengen banget RSCM ngomong bener. Coba RSCM gue pengen tahu dah. Ini kredibilitas rumah sakit kalian loh. Bener loh, tapi gue yakin banget dokter itu pasti akan mengutamakan kesehatan pasiennya. Pasti. Gue yakin rumah sakit tidak mungkin memperlambat. Pasti rumah sakit itu kayak dokter mata gue. Mbak Emma langsung, sampai gue yang gue itu nggak tahu kalau itu separah itu gitu ya. Gue bilang ke dokter gigi, dalam hati gue anjrit, langsung berapa duit nih? Gue kan nggak pakai BPJS, tapi gue pikir-pikir lagi, alah 10 juta kayak 15 juta 20 juta buat kesehatan mata gue, buat diri gue. Kenapa gue mesti mikir-mikir? Suami gue juga bilang, ngapain kamu pakai mikir lagi? Kan diantar Mas Bagus tuh, gue udah kayak orang buta, Bo, mata gue udah gini. Kata Mas Bagus, cepetan sekarang juga katanya, kita bayar semuanya uang cash. Udah bayar langsung. Dokter tuh nggak ada menunda-nunda pasien. Apalagi dia tahu mata udah parah banget begitu, muka udah belang-belonteng. Kagak mungkin ditahan-tahan sama rumah sakit tuh, nggak mungkin Gus. Gue nggak percaya sama lu Gus. Gila lu, kredibilitas dokter dan rumah sakit itu pertaruhannya. Gue nggak percaya sama mulut lu. Udah gitu aja. Oh iya, sama gigi. Gigi gua, tahu nggak loh, 2 bulan ini insya Allah Jumat ini terakhir udah dibuka untuk tambah permanen. Jadi gini ya, kalau ada infeksi di gigi itu dilihat masih ada coklat, kan ditusuk ke dalam tuh, dibuka lagi dilihat ada coklat, itu masih ada warna coklat ya di ujung kayak alatnya dokter gigi, masih ada coklatnya sedikit, itu masih ada infeksinya. Biarpun udah nggak rasa sakit sama sekali, nah itu masih disuntik lagi antibiotik. Aku juga minum obat antibiotik sampai 2 kali ya guys. 2 tahap minum antibiotik, gila gak lu? Untuk matiin itu yang namanya infeksi. Infeksi di gigi kalian yang bolong-bolong ini, kalau parah bisa naik ke mata. Jadi lu mau pakai obat tetes mata 2 liter, 1 galon obat tetes mata kagak ngaruh kalau saraf lo yang kena dari infeksi gigi lu. Kalau nauzubillah min dzalik, kalau sampai itu kalian telat, nunggu kayak si Agus ini ya, nunggu naik ke otak. Tahu lu, kalau otak lu udah infeksi, jatuhnya apa? Metong. Metong, say. Duit kagak ada artinya. Yes, duit nggak ada artinya. 1 miliar itu kecil. Kesehatan lu itu yang lebih mahal dari segala duit yang ada di dunia ini. Gue kasih tahu.
Jadi sangat salah besar kalau lu mengutamakan uang yang nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan mata lu yang sangat berharga Allah kasih. Mau cari di mana kita melihat gua live, lu baca WA, lu baca lihat nonton berita, lu melihat pemandangan dunia, ngelihat wajah suami lu, ngelihat wajah anak lu dari mata lu itu. Coba, iya kan? Gedek gua. Ngapain? Iya, apalagi udah sampai tetanus kemana-mana. Udah berdahak-dahak itu paru-parunya. Kenapa? Nih, makasih. Makasih sayang. Makasih ya bernya ya cintanya Mamski. Thank you so much ya, nih. Itu jangan salah loh. Lu mata lu nggak lu urus, itu infeksi di dalam sini menjalar sampai kemana-mana, say. Apalagi lu lagi stres. Gus, gue masih sayang sama lu. Dengerin gue, bentar. Ini ada ART gue datang nih. Bentar ya, bentar. Halo, bayin, bentar ya bayin ya. Naik ke atas ya lift ya. Iya. Tunggu guys. Kalian tap log dulu yang banyak. Kalian typing dulu. Tunggu, bentar. Bentar, aku buka nih ART gue datang. Bentar say. Aduh, si Agus. Nih, sebentar ya. Nih, dengerin Mamski ya, Gus. Buat Agus dan istrinya ya. Itu luka-luka kalian, kalau masih tetap dibiarin tanpa penanganan yang tepat dan pengobatan yang tepat, infeksi itu bisa menjalar. Kalau sudah sampai ke otak, itu metong. Ya. Karena apa? Ya rusak saraf-saraf otaknya. Dan saraf itu sakitnya luar biasa. Jadi tolong segera penanganan buat matanya lu, jangan sampai lukanya dan juga luka-luka yang ada di sini nih itu kan berbakteri masuk ke dalam aliran darahmu, masuk ke dalam organ-organ tubuhmu yang lainnya. Oke, segera selamatkan dirimu. Biarpun lu udah berbuat seperti itu ke Tenovi, tapi gue pernah ngerasain itu mata sakitnya kayak apa. Jangan sampai itu bakteri menjalar sampai ke otak lu. Oke? Buruan nih yang ada keluarganya Agus nih. Kita masih care loh. Masih care karena apa? Nyawa orang itu ini ya berharga ya. Waalaikumsalam. Mbak ini mukanya bagus banget. Cocok deh. Lu glowing lo ya. Glowing ya. Dari pelantikan bu gosong. Gosong tapi masih glowing, glow up. Iya bener bun. Iya Gus gitu. Aduh, foya-foya kalau lu ujung-ujungnya cuma di batu nisan doang, nama lu mau apa, Gus? Gue tanya. Yang nikmatin siapa? Ya? Lu ujung-ujungnya cuma di batu nisan doang tinggal nama, hah? Azelia, makasih Azelia. Thank you Azelia sayang. Thank you sayang. Coba pikirin. Iya kan? Iya loh. Ya Alif, makasih Alif Lidiawati, makasih sayang absen love orange-nya ya. Faza, thank you Faza, thank you Alif. Rea Surahmat, makasih Manda, makasih sayang. Thank you ya. Gitu ya. Thank you Tari Cihui, Herlin, makasih Herlin. Gua kalau dikasih uang 1,5 M. Host Nyai Dek Nana, makasih. Gak mau sumpah bagus malah kesana. Lah M untuk buta kagak mau sumpah. Iya, makanya guys, urusan gigi ke BPJS antrinya 6 bulan. Ya itu tadi. Adria Virgo NN, thank you sayang. Thank you so much semuanya ya. Berkah selalu buat teman-teman semua ya sayangku ya. Lanjar, Mirmir, Mira Nuryanti, Rizi, thank you. Naher, makasih udah absen love orange. Yuli, justru itu makanya kita semua kan heran ya. Ini orang kenapa sih gitu loh? Kok kenapa nggak buru-buru gitu? Terus alasannya apa? Dari rumah sakit disuruh
eksekutif jalur cepat disuruh ke BPJS, itu nggak mungkin. Aduh, I love you too Nahe. Itu nggak mungkin banget. Rumah sakit menganjurkan downgrade, itu nggak mungkin. Kalau udah ada jalur eksekutif uang cash, itu nomor 1, langsung kita jalur cepet. Itu makanya Mamski bingung dengan statement mereka, terheran-heran lah aku ini. Iya kan, kayak apa iya ada rumah sakit yang menganjurkan seperti itu. Ini juga pihak rumah sakitnya harus statement juga ya. Coba deh, gue pengen tahu deh, pihak rumah sakit bener nggak sih pihak rumah sakit pada saat datang malah kalian suruh untuk jalur yang lambat, jalur untuk ngantri, bener nggak? Kayaknya nggak mungkin deh. Dokter aku aja langsung buru-buru nyuruh ke dokter gigi juga langsung buru-buru, langsung cash. Aduh Mbak Emma, nanti besok memang saya kasih nomor 1 ya, langsung begitu absennya. Untuk yang minggu depan balik lagi ke sini, biar kita langsung terapi lagi, Mbak Emma saya kasih nomor 1 ya. Di jam 9 Mbak Emma datang. Coba kalau gue jalur BPJS kagak ada pelayanan yang kayak diprioritaskan. Apalagi gue kondisinya matanya udah parah sekali ya, seperti Agus itu. Agus lebih parah dari gue 1000 kali. Nggak mungkin dokter ngelihat mata orang begitu, muka orang udah awut-awutan begitu, disuruh jalur lambat. Gue nggak percaya, Gus. Wah, gue nggak percaya. Bener deh, Wak. Bener deh. Nggak mungkin. Iya, eksklusif apa eksekutif sih? Eksklusif ya. Iya, yang eksklusif itu pasti duluan, say. Bahkan kalau misalnya pun di Indonesia yang nggak bisa, udah pasti rujukan ke luar negeri itu ada. Dokter itu punya link temen-temennya, profesor apa. Dokter gigi gue sampai ngomong gini, kan mahal tuh mata, katanya dokter gigi gitu kan. Iya dok, emang mahal. Namanya dokter gigi gue namanya Weni ya, dokter gigi Weni, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Terus tapi ada yang bagus juga sih, kalau memang mau yang ini nggak apa-apa, aku sih biar cepet, aku bilang gitu. Ada yang bagus tuh di Cinere juga ada yang mungkin lebih murce. Tapi kan buat gue bukan soal murah mahal ya. Kalau udah untuk kesehatan itu yang mana yang paling cepetan gitu loh, yang dokternya tuh bener-bener piawai gitu loh. Udah nggak mikir lagi duit, say. Buru-buru. Suamiku kerja di Pusat Mata Nasional geleng-geleng. Sini bawa aja ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung katanya. Gue gue akhirnya pergi cari yang paling cepat dan yang mehong, yang apa-apa gitu intinya. Langsung ditangani, uangnya cash. Berapa? Jebret, gesek kartu. Jebret, gesek lagi. Bukan kartu kredit ya, kartu debit. Jadi langsung dari rekening aku potong seret, debit gitu. Itu uangnya Agus 1,5 M itu kalau dibawa ke mana ya mata? Mungkin Pineng ya, Pineng atau enggak Singapura yang deket dulu lah ya. Yang deket dulu gitu. Pasti bisa kok. Saraf mata tuh masih bisa diobatin. Kan gue saraf mata gue yang kena. Yang tadi tuh ada foto mata gue dibesarin sekian juta kali tuh saraf matanya. Sekarang udah normal kembali. Iya, ini malah mondar-mandir, masuk lagi ke kantor polisi, bikin laporan cap jempol. Aduh, Gus. Ngapain? Urus mata lu dulu, berobat dulu itu mata, belum kulit. Kulit lu nggak pengen obatin. Kulit lu itu nggak lu pengen perbaiki. Kulit ini perban sampai copot-copot ya, gue lihat ya di acara podcastnya Densu ya. Perban lu aja udah copot-copot, itu udah perban berapa hari. Perban itu kudu diganti, karena kan bisa ada bakterinya dari keringat elu, bersentuhan sama furniture di rumah elu. Kan semuanya nggak steril. Kudu diganti itu. Perbannya elu itu. Gimana sih? Kok malah main kesono kemari nggak jelas, sampai keringetan belepotan nggak karu-karuan. Gue lihat bikin apa tuh di insert, gue nonton elu, sampai lu keringetan ngomongin Teh Novi. Ngapain sih? Lapor saya bikin laporan kayak begini, nggak usah. Berdamai sama Teh Novi.
Teh, saya kembali ke niat utama saya untuk penyembuhan mata saya, Teh. Mohon maaf kemarin ada kekilafan kalau gue jadi elu mah. Iya, kalau gue jadi elu mah, mohon maaf Teh, saya ada kekilafan kemarin. Saya terlalu emosional karena mungkin juga kan kalau mata itu otak kita agak gesrek. Gue udah nggak bisa mikir otak gue karena mata itu nyambungnya ke saraf sini semua nih, say. Sampai gue begini nih, sakitnya minta ampun, say. Sampai sini semua sakit semua, say. Ya Allah, diginiin aja sakit. Gue beginiin, sampai gue iket, tau nggak lu? Duh, sakitnya sampai gue iket. Gue bilang, minta maaf sama Teh Novi tuh. Lu bilang sama Setia Hastuti, makasih. Enggak, lu minta maaf sama Teh Novi, udah beresin mata lu dulu. Mata lu dulu lu beresin tuh. Lu bikin press conference sampai keringetan begitu, ngomongin orang, pergi ke kantor Polola, pergi ke sono, pergi kemari. Kesehatan lu mana? Lu nggak mikirin kesehatan lu. Awas lo, itu ada infeksi kalau stres, inflamasi. Orang kalau makin stres, inflamasi badannya. Jadi untuk mempertahankan kekuatan imun sistemnya itu menurun orang stres. Lu nggak boleh stres, kan lu lagi sakit berat. Iya, ini lu kan luka semua. Mata lu juga udah begitu, ke dalamnya masih ada infeksinya nggak tuh? Jangan sampai infeksinya balik lagi. Gua aja masih 2 bulan, udah 2 kali minum antibiotik. Antibiotik gua harganya 600.000. Yang pertama, gila nggak lu? 600.000 antibiotik 5 hari minum. Itu pun belum mati itu infeksinya. Gila nggak? Gue minum lagi yang kedua. Nah, lu udah semuanya mata lu. Berarti kan pengobatannya makin banyak. Jangan stres lu. Siapa? Gus. Jangan stres lu, Gus. Aduh, ya Allah, nggak tahu disayang orang ya lu ya. Gue tuh sama Teh Novi kayak 11-12 gitu loh. Gimana sih kita pengen nolongin orang, pengen ngasih tahu informasi ke orang ini kok apa sih, dablek banget ya. Bininya tuh yang masih semuanya sehat, coba dengerin ini live-nya Mamski nih, siapa istrinya si Agus tuh. Ya, kalian perpanjang masalah, bikin tambah stres, hati-hati nanti infeksinya bangkit lagi. Infeksinya bertambah lagi karena inflamasi, karena stres. Dablek, iya bener. Duh, gemes gue. Gemes tau gak lu? Siapa si Elmi? Elmi, bilangin itu laki lu. Bilangin laki lu. Megang duit banyak begitu, udah lu obatin aja, berdamai sama yayasan. Nanti kan atur pengeluaran. Terus nanti Teh Novi udah selesai pengeluaran untuk mata lu, siapa tahu insya Allah bisa diselamatin. Tapi kalau emang nggak bisa ya udahlah, operasi apa, kulit atau apa, sisanya baru buat kalian nanti kemana, mau apa, mau buka warung kek, mau coba dagang online kek, ya kan, afiliasi kayak gue dagang online kayak begitu. Atau kamu misalnya bikin apa, usaha ojek online itu, punya motor, beli ada 2-3 motor, misalnya motor bekas second, dikaryain orang yang ngojekin, nanti bagi hasil, kayak begitu. Coba, ini gue berbagi pikiran ya, berbagi ide ya gue ya, gitu loh. Jangan pakai buat bayar utangnya si Wawa. Wawa kan masih punya anak-anak yang sehat buger, masih ada lengkap panca inderanya. Mereka bisa kerja semua. Wawanya juga masih seger badannya, gue lihat bawa tasbih. Masih bisa itu buat si Wawa bikin catering kayak bikin apa kewa lu buat bayar utangan lu. Si Abah juga masih sehat. Jangan pakai uang donasi orang, uangnya orang banyak. Jadi uang panas nanti itu kagak berkah. Nyamber nanti itu uang panas, nyamber ke ketidakikhlasan orang itu, nyamber ke rezeki lo yang lain gitu. Nggak bisa uang panas itu, say. Uang orang ucap berapa banyak coba bahasanya netizen kalau lihat di komen udah jutaan. Nggak ikhlas. Petisi aja udah hampir 10.000. Saya tidak ikhlas. Ya, Mam, skincare gue udah habis nih, Tita. Lu mau skincarean sekarang, Tita? Tita, mau beli yang mana, Tita? Yang itu, yang komplit, yang ada facial washnya, atau yang cuma isi 3? Yang mana yang habis, Tita?
Betul Mami, pengen diperiksa mata minus mataku Mam. Prinai, makasih Prinai. Thank you. Putra Nenti, makasih udah kasih love-nya. Hah? Berapa? Wah, gue nggak ngerti deh kalau yang 98 juta itu cuma dipakai cuma sekian pelunasan sekian juta, gue nggak ngerti. Aduh gila itu sih. Aras, thank you. Reni, thank you. Semuanya thank you. Putra Nenti, thank you. Arianti Putri, thank you. Bunda, thank you. Aras, thank you. Miska, Miska, Wina udah, makasih banyak Wina. Wah, udah achieve deh kayaknya nih sama Wina, belum ya? Dikit lagi achieve. Bunda ketakutan Wawami, iyalah. Wawa, lu kalau misalnya di audit, lu harus bisa kasih tahu tuh 98 juta kemana lo, Wak. Gantian lo, Wak, lu yang di audit lo, Wak. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, pertanggungjawabkan aja, Wak. Ya kan? Gitu loh. Kalau emang bener-bener itu uang memang buat bayar rumah ya kan, Wak, tinggal tertanggungjawabkan aja. Tapi ya, Wak, yang gue takutin, say, orang-orang yang gak ikhlas itu. Kenapa? Uang itu energi, sayang. Itu uang tuh energi. Kalau sampai orang gak ikhlas, energinya jadi energi buruk buat kita. Ngapain? Masuk ke badan kita, energi itu menjadi energi yang gak bagus. Karena apa? Uang panas. Akhirnya rezeki yang kita cari dengan halal ya, dengan cara yang bagus, terkontaminasi. Sayang, Wak. Sate manis 35 juta rumah, 20 juta kirim ke anak Wawa luar negeri, lebihnya. Hah? Ya Allah ya Rob. Itu kata siapa, Jihan? Beneran itu? Cuma pelunasan cuma 30. Astagfirullah. Aduh ya Allah ya Rob. Iya, kalau Yayasan Tenovi diaudit, berarti itu senjata makan tuan. Dia ngebuka, dia harus diaudit juga. Betul, karena apa? Kita kan mengaudit berdasarkan uang donasi. Lah kalau begitu berarti uang donasi yang lain-lain itu bakal diaudit kemana aja aliran dananya. Ya udah sih, makanya mungkin pengacaranya mungkin mulai atur strategi yang lain ya. Aku lihat ya. Aduh 7:30 gue mesti jalan lagi, say. Beb, gue ditunggu sama laki gue. 200-an juta kesana kemari. Tapi 900... berobatnya cuma 900 ribu. Aduh, sedih banget sih. Iya, udah klarifikasi mutasi udah ada. Pokoknya kalau dari yayasannya Tenovi, nggak usah lagi diragukan. Dan dia siap diaudit semua-muanya, detail semua-muanya. Amu, makasih ya sayang ya. Semua-muanya detail kalau dari yayasan Tenovi. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Wina, makasih sayang Wina. Thank you so much. Bisa dipertanggungjawabkan. Pelunasan rumah cuma 35 juta. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rob. Kayak begitu Wawa masih bisa bilang 2 juta siapa yang nambahin. Gak boleh dong, say. Gak boleh begitu sayang. Iya, gak boleh begitu. 2 jutanya siapa yang bayarin? Gak boleh begitu. Ya sayangku. Tuh. Kalau memang benar berarti nanti akan ada audit ya. Buat si Wawa. Wawa akan diaudit. Iya. Pasti. Kaget kita semua kalau betul itu uang cuma 35 juta, kaget lah kita. Kaget sekali. Sangat syok malah. Ya, sangat syok. Kok bisa begitu? Kok ada begitu, Wak? Wina, makasih sayang. Thank you. Thank you Wina, berkah selalu untuk Wina. Wow, udah achieve Wina. Iya, Mak nonton podcast terbaru udah, Mamski udah.
Oke, ini terakhir ya sayangku ya, sebelum Mamski undur diri dulu untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi agak siangan. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai podcastnya Kodensu yang baru. Di situ ada Bang Faizal, korban matanya yang dicongkil ya sama orang. Terus Bang Faizal ini dengan adiknya diundang ke podcastnya Kodensu, dan ada Teh Novi juga di situ. Lihat aja VT Mamski yang paling terakhir, yang paling terbaru maksud Mamski, dan kalian bisa drop komen, kita bisa saling komen di situ ya. Nanti aku akan juga balas komen kalian, kalau ada yang menarik aku up lagi gitu ya, aku bikinin VT lagi. Ada di ujung video tentang petisi, jadi kalau kalian mau lihat petisinya ada di ujung videonya Mamski itu. Oke, silakan monggo langsung ke VT dulu, drop komen kalian. Aku balik lagi setelah olahraga ya, kita bahas lagi masalah ini. Terima kasih banyak yang udah nge-gift, berkah selalu, panjang umur, rezeki kalian makin bertambah dan dibalas dengan seluas-luasnya rezeki, kesehatan, juga umur panjang yang berkah.